Perang semakin memanas ketika jet tempur terbaru Su-35 Rusia menguasai langit Ukraina. Ya, perang Rusia-Ukraina semakin memanas dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Salah satu yang membuat perang semakin sulit yakni ketika jet tempur Rusia generasi terbaru Su-35 menguasai langit Ukraina. Pemerintah Ukraina khawatir pasukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan ancaman yang dapat ditimbulkan Rusia dengan jet Su-35. ABC News yang mengutip seorang pejabat senior pemerintah Ukraina mengatakan bahwa Su-35 terbaru dilengkapi dengan radar yang sangat efektif dan roket jarak jauh. Ini memungkinkan mereka untuk menyerang jet Ukraina dan memberikan dukungan udara untuk pasukan darat Rusia. Laporan itu mengutip pejabat lain dari pemerintah Ukraina yang dipimpin Volodymyr Zelensky yang mengkonfirmasi bahwa dominasi Rusia atas langit di atas zona pertempuran adalah masalah utama. Kekhawatiran Kiev muncul beberapa hari setelah seorang pejabat barat selama pengerahan pekan lalu mengatakan bahwa kekuatan udara Rusia di Ukraina dibatasi oleh pertahanan udaranya termasuk rudal darat ke udara. Dan di informasi yang terakhir, gawat, Rusia tak mau lagi berbagi info uji rudal canggih dengan Amerika Serikat. Ya, Rusia tidak akan lagi memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Amerika Serikat tentang uji coba rudal canggihnya seperti yang sebelumnya diatur dalam Fakta Kontrol Senjata Nuklir New START Treaty. Hal itu disampaikan seorang diplomat senior Moskow pada Rabu ketika militer Rusia meluncurkan latihan yang melibatkan rudal balistik antar benua atau ICBM YARS. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan kepada media Rusia bahwa Moskow telah menghentikan semua pertukaran informasi dengan Washington berdasarkan perjanjian kontrol senjata nuklir terakhir yang tersisa dengan Amerika Serikat setelah menangguhkan partisipasinya pada bulan lalu. Bersamaan dengan data tentang keadaan terkini dari pasukan nuklir negara-negara tersebut yang secara rutin dirilis setiap 6 bulan sesuai dengan New START Treaty atau perjanjian START baru, para pihak juga telah bertukar peringatan sebelumnya tentang peluncuran uji coba dan penyebaran senjata nuklir mereka. Pemberitahuan semacam itu telah menjadi elemen penting dari stabilitas strategis selama beberapa dekade, memungkinkan Rusia dan Amerika Serikat untuk menafsirkan dengan benar langkah masing-masing dan memastikan bahwa tak ada negara yang salah melakukan peluncuran uji coba untuk serangan rudal. Penghentian pertukaran informasi di bawah fakta tersebut menandai upaya lain oleh Kremlin untuk mencegah Barat meningkatkan dukungannya untuk Ukraina dengan menunjuk ke persenjataan nuklir besar-besaran Rusia. Baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akan mengerahkan senjata nuklir taktis ke wilayah sekutunya Belarusia. Putin menangguhkan New START Treaty pada bulan lalu dan mengatakan Rusia tak dapat menerima inspeksi Amerika Serikat atas situs nuklirnya berdasarkan perjanjian pada saat Washington dan sekutu NATO-nya secara terbuka menyatakan kekalahan Moskow di Ukraina sebagai tujuan mereka. Moskow menekankan bahwa pihaknya tidak menarik diri sama sekali dari fakta tersebut dan akan terus menghormati batasan senjata nuklir yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tidak segera jelas apakah pernyataan Ryabkov mengindikasikan niat Moskow untuk menghentikan semua peringatan tentang uji coba rudal atau hanya yang dibayangkan oleh New START Treaty. Moskow dan Washington telah bertukar pemberitahuan tentang peluncuran uji coba rudal balistik sejak era Perang Dingin, dan Kementerian Luar Negeri mengatakan pada bulan lalu bahwa Rusia akan terus mengeluarkannya sejalan dengan perjanjian Amerika Serikat Soviet di tahun 1988. Tidak ada pemberitahuan sama sekali, kata Ryabkov ketika ditanya apakah Moskow juga akan berhenti mengeluarkan pemberitahuan tentang uji coba rudal yang direncanakan. Semua pemberitahuan, semua jenis pemberitahuan, semua aktivitas dalam kerangka perjanjian akan ditangguhkan dan tidak akan dilakukan terlepas dari posisi yang diambil Amerika Serikat. Wakil Jubir Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel mengatakan pemerintahan Biden mengetahui komentar Ryabkov tetapi belum menerima pemberitahuan yang menunjukkan sebuah perubahan. Heather Williams, Direktur Proyek Masalah Nuklir di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, sebuah lembaga think tank Washington, mengatakan retorika Rusia memprihatinkan tetapi cocok dengan pola perilaku yang terkait dengan Ukraina.
Yang lebih memprihatinkan, kata Williams, adalah bahwa runtuhnya New START Treaty telah menyebabkan berkurangnya komunikasi antara Washington dan Moskow yang bisa berbahaya. Salah satu tragedi terbesar dari kerusakan di New START adalah hilangnya sebuah saluran komunikasi. Pavel Podfik, seorang ahli kekuatan nuklir Rusia, mentweet bahwa referensi Ryabkov untuk menghentikan pemberitahuan dalam konteks New START Treaty menunjukkan bahwa Rusia akan terus mengeluarkannya sesuai dengan Fakta 1988. Pengumuman Ryabkov mengikuti pernyataan pejabat Amerika Serikat bahwa Moskow dan Washington telah berhenti berbagi data senjata nuklir 2 tahunan yang sebelumnya diatur oleh New START Treaty.